Karena saya juga begitu. Tidak, kita lihat bagaimana kebijakan itu tidak peka agenda, tidak peka pada kebutuhan perempuan. Nah, hari ini kita mau diskusi soal itu, dan saya anggap bahwa pertemuan hari ini kita mesti jadikan janji untuk memperbaiki pengambilan kebijakan. Saya percaya teman saya TC berupaya untuk menerangkan Pak Ganjar. Saya dengan Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo rupanya 300 meter dari saya, tapi saya nggak peduli dengan posisi mereka, saya peduli dengan cara mereka mengucapkan kejujuran. Itu aja masalahnya. Nah, TC mengucapkan dengan cara jujur bahwa dia ingin berpolitik karena ingin mengubah. Energi itu datang dari mana? Dari hati nuraninya. Itu dasarnya. Bertahun-tahun juga bertahun-tahun isi ada di belakang layar PDIP dan menganggap nggak bisa di belakang layar. Dia robek layar itu, keluar di situ, tiba di tempat saudara-saudara dan minta diuji niatnya, minta diuji motivasinya. Kalau uji pikiran ini kita bisa buka ensiklopedia. Tapi calon legislatif mesti datang dari pemberontakan dalam dirinya sendiri. Mesti mereka bertengkar, tapi dua-duanya visinya sama. Melihat keadaan petani di Kalimantan Tengah, petani sawit yang bahkan dilarang untuk mencuri di kebunnya sendiri. Terpaksa dia mencuri kebunnya sendiri, tapi bagaimana kebunnya dibilang milik negara karena dia bertahun-tahun jadi transmigran di sini. Itu juga ketidakadilan. Jadi ini adalah persekutuan mereka. Aduh, padahal saya cuma moderator, bro. Oke, ada semua. Prinsipnya apa yang disampaikan oleh kedua pembicara tadi adalah ini adalah saatnya generasi muda untuk merebut kembali terjadinya keadilan di negeri ini. Ya, beberapa generasi pemerintahan telah menunjukkan tidak adanya keadilan yang merata bagi masyarakat kita. Dan sekarang momennya anak-anak muda sekarang, karena 60% suara itu ada di kalian. Anak-anak muda itu berpikir memilihnya tidak lagi karena emosional saja, gara-gara lihat HP, lihat TikToknya lucu, bagus, lalu suka. Anak muda tuh milihnya harus pakai logika dan pikirkan, apakah calon-calon itu melalui proses etika yang benar atau tidak. Bagaimana mau setuju keluar dari tempat ini? Bukan anak muda. Bapak anak muda ya, mohon maaf Pak. Oke, siapa yang mau nanya? Dari sini dulu. Ayo mau nanya? Ya, kamu. Siapa namamu? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Nusantara Haji. Saya dari Kaltara, dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sebenarnya menarik apa yang sudah disampaikan dari tadi. Kita selalu diajarkan untuk memilih. Padahal kita tahu jumlah pemilih ini kan dikuasai satu partai PDIP juga. Berapa? Nggak ada yang bapaknya si wali kota, ada nggak? Bapaknya wali kota di sini? Nggak ada kan? Saya lihat di podcast itu Pak Nabawan Panda bilang biaya politik itu mahal sekali, miliar-miliar lah untuk kita mencalon gitu. Saya lihat memang ada pola sistematis sebenarnya yang dibuat untuk anak-anak muda hanya untuk dijadikan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Saya yakin teman-teman semua, bukan subjek. Saya lihat teman-teman semua ini punya gagasan yang baik tuh. Tapi untuk menyuarakan gagasan tenaga kerjaan soal outsourcing itu kan 3 tahun bekerja sudah harus diangkat sebagai pegawai tetap. Di undang-undang yang sekarang itu disahkan berapa kali itu, ngotot sekali mereka untuk memperdayakan kita sebagai pekerja dulu. Kita tidak bisa mendapat lagi jaminan sosial gitu, karena kita terbatas di 5 tahun kontrak. Jadi kita nggak punya jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Saya lihat memang ini sudah terlalu sistematis gitu. Satu hal yang saya pikirkan saat ini, siapapun presidennya, pastikan orang-orang yang duduk di parlemen, orang-orang yang duduk sebagai wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat itu betul-betul dari partai yang berbeda. Karena saya lihat ada, kalau misalkan tidak ada perubahan, sama sekali tidak ada perubahan. Mereka ngotot untuk memperjuangkan apa undang-undang yang lucu di Kalimantan ini, undang-undang otorita IKN yang pemilihan kepala otoritanya itu langsung ditunjuk oleh presiden, tidak ada jalur demokrasi di dalam ini. Jadi pandangan saya teman-teman, kita harus memang berjuang dan berontak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sorry, siapa nama tadi? Satria, keren kamu. Ya, langsung saja dengan biar rame ya. Yang kedua, ya silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tisi yang otak-otak kita sebagai anak muda, kita harus berpikir kritis, jadi jangan pernah tersipu oleh hal-hal yang melalui media sosial. Pertanyaannya begini, Prof. Kemarin kita melakukan kunjungan di salah satu daerah, kebetulan pada saat itu dengan temannya Mbak Tisi, Pak Samsul, itu dengan suku pedalaman yang ada di situ. Mereka langsung meminta bahwa, Pak, ini terkait tanah ini adalah tanah HGU, sedangkan kami ini adalah masyarakat pedalaman. Bagaimana nasib kami ketika nanti kita berdampingan dengan IKN? Sedangkan pada saat debat cawapres kemarin, ada salah satu anak muda yang bilang itu sudah diklaim dan diserahkan kepada masyarakat adat. Tapi faktanya kemarin kita ketemu tanpa siapapun yang dieksploitasi untuk jual koran. Berapa anak kecil yang masih untuk dijadikan tukang ngemis, tapi endingnya mereka buat ngeleng, buat narkoba. Itu terjadi di sini, Prof. Terus satu lagi, kalau misalnya dibilang miskin, ini di tengah kota, tapi itu yang tahun 2015. 2015 di tengah kota, ini teman-teman mungkin kaget ya. Ada satu sekolahan yang tidak mengenal pensil warna, itu untuk di TK. Padahal itu dia belakang pasar. Kalau kita bilang punya duit, ya pasti orang tuanya punya duit dari penghasilan mereka berjualan. Ditanya kenapa kok anak-anak tidak diperkenalkan untuk pensil warna itu, Prof, tahun 2015. Alasannya simpel, pensil warna itu mahal dan anak-anak itu tidak bisa membeli. Padahal pada saat itu harga pensil warna pun kita sudah cross check, yang harganya minimal di situ cuma 12.000. Bayangin, jadi mereka cuma masih proses mengarsir. Belum lagi, Prof, kasus-kasus yang lain ada di salah satu daerah, saya tidak bisa sebut daerahnya, itu anak SD udah pada janda semua. Itu kita temukan. Jadi kalau misalkan hanya karena ini untuk anak kecil, ini untuk anak ini, bagi saya ada hal yang lebih perspektif soal itu. Ini bukan masalah tentang soal stunting. Ini bukan masalah tentang ya ini anak muda yang nanti tahun 2045 ini adalah anak kita gitu kan, generasi emas. Sebenarnya masih banyak sih, Prof, yang harus kita butuh sumbangsi pemikiran dari Prof, gimana caranya untuk kita menjadi anak muda yang kritis, terlebih lagi peduli dengan daerah kita, karena sebentar lagi kita IKN, jadi jangan pernah terbuai terhadap apa yang disampaikan oleh sosial media. Itu aja, Prof. Makasih. Oke, terima kasih. Yang ketiga dari sini. Yang ketiga dari sini. Oh, ini pasti karena kedinginan ini ya, bisa naik. Ya, kamu. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Sore ya. Gak apa-apa, walaupun sudah sore tapi semangat kita harus pagi terus. Oke. Bung Rocky, nama saya Reza. Saya asli dari Samarinda. Saya ingin bertanya seperti ini. Mungkin ini agak jauh ya dari debat. Saya pernah nonton, entah itu di YouTube atau di TV, Bung Rocky saat itu debat dengan Ruhut Sintono. Saya pertama Bung Rocky. Yang kedua, apakah ketika di dalam sebuah debat, ketika seseorang atau lawan debat itu menunjukkan gestur yang sebenarnya yang sedikit meremehkan, padahal menurut saya nggak begitu penting juga tuh gestur. Nah, apakah itu adalah hal yang bagus dalam sebuah debat, atau malah itu nggak penting juga? Ngapain harus ada yang seperti itu? Oke, begitu saja Bung Rocky. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih. Apapun pertanyaan buat Bung Rocky, Jawabannya hilirisasi. Oke, Prof udah paham ya yang disampaikan Satria, Fitri, sama Reza sudah ya. Nanti mungkin politisi wanita punya ide tambahan lain dari jawaban Prof. Terima kasih dulu ya. Satria, kamu semester berapa? Mau DO semester berapa? Loh, saya bertanya serius. Kalau saya lihat kapasitas dia untuk mempreteli yang disebut regulasi hukum, ya mesti dia DO aja, ngapain?
Oh, dia lebih paham daripada dosen-dosennya tuh. Ya, dia mengucapkan satu hal yang mungkin bukunya dia nggak pernah baca, tapi prinsipnya dia tahu. Law as a tool of social engineering. Pernah baca buku itu? Buku yang ditulis oleh profesor hukum Amerika namanya Roscoe Pound. Jadi bayangkan, kita bertemu dengan narasi yang mengingatkan saya pernah baca buku itu dan mengajarkan di Fakultas Hukum UI soal law as a tool of social engineering. Hukum adalah alat untuk merekayasa keadaan. Tetapi kan pengertian Roscoe untuk mudah sedikit di atas beruk, di atas simpanse memang. Tapi ada pembuktian bahwa dia mengucapkan dengan cara saksama dan dalam tempo yang agak panjang memang. Tapi kita nggak bosan dengarnya. Itu poinnya tuh. Jadi sekali lagi itu narasi itu harus kita hidupkan. Mengucapkan sesuatu dalam rangka membongkar. Kritik semua yang dia kritik itu betul-betul sama seperti kritik yang seharusnya diberikan oleh oposisi. Dia beroposisi untuk rakyat Kalimantan Timur. Itu namanya percakapan akademis. Jadi terima kasih poin itu, kita saya tangkap itu. Ibu tadi, Mbak Fitri, kalau saya dengar misalnya keterangan itu diucapkan oleh Menko Sosial, saya harus Menko Sosial itu nggak ada ya? Menko bukan Bu Risma, enggak, udah diganti Bu Risma kan. Mensosnya Pak Jokowi sekarang bagi-bagi BLT. Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perekonomian Mikro digabung, ya ini dia ucapin semua kan. Dia tahu bahkan detail tentang bagaimana pendidikan bisa dihasilkan kemampuan imajinasi. Kalau warnanya cuma satu, imajinasi itu memerlukan warna-warni pikiran. Sementara potlot tahu nggak potlot? Kita bahasa zaman dulu potlot. Pensil itu nggak berwarna. Jadi protes itu selalu sifatnya mikro. Kita bayangkan kenapa nggak berwarna? Karena nggak bisa beli kalau mahal misalnya. Coba tanya si bupati atau si kepala dinas motornya apa? Jangan dia pakai Harley Davidson yang warnanya di stiker, sehingga anak-anak kehabisan uang karena APBD dipakai untuk membeli Pertamax motor si kepala dinas. Kan itu namanya trade off. Itu yang saya sebut tadi, bahwa kecermatan untuk melihat ketidakadilan datang dari perspektif perempuan. Setiap perempuan kalau dia bangun pagi, pertama dia akan lihat dompetnya, masih ada nggak uang untuk jajan anak di PAUD, untuk beli pensil misalnya. Itu artinya dari awal dia udah berpikir tentang keadilan. Kalau dia pegawai swasta, mungkin udah manajer, di cermin dia berpikir pantas nggak baju saya ini. Padahal dia mau rapat dengan pengusaha-pengusaha dari Jakarta, dia mau uangnya udah nggak cukup, jadi dia pakai akhirnya Wardah, apa namanya, lipstick. Wardah namanya, lipstick yang nggak populer itu kan. Saya nggak promosi ini. Mudah-mudahan Ibu Wardah tahu supaya sponsori perjuangan Mbak Disi. Jadi kita lihat bagaimana perempuan sejak awal dia udah cemas. Mau pakai baju aku udah cemas. Kalau baju yang agak terbuka itu nanti dianggap sebagai melanggar apa namanya, aturan-aturan syariat. Padahal tinggal itu baju yang dia punya. Jadi saya balik lagi tadi pada Fitri melakukan protes, dan kita nggak dengar sebetulnya selama perdebatan di Capres itu perspektif perempuan. Semuanya bicara tentang makroekonomi, makropolitik, pertahanan. Pertahanan yang paling rawan hari ini adalah keluarga. Datanya ada di kepala saya. Setiap malam ada 19 juta keluarga Indonesia tidur dengan perut kosong. Itu statistik dunia. Ini bukan sekedar tidak punya apa namanya, ini orang lapar yang berbohong sudah kenyang. Setelah disensus ternyata itu betul-betul tidur dengan perut. Siapa mereka?
perempuan. Si perempuan akan berbohong pada suaminya, bapak, ayah silakan makan, saya udah makan, padahal dia belum makan. Berbohong pada anaknya tuh untuk menyelamatkan gengsi keluarga, untuk menyelamatkan masa depan anaknya. Datanya ada di situ. Jadi di dalam kemiskinan, perempuan itu paling rentan menghadapi segala macam misteri. Saya pakai kata misteri, terjemahannya bahasa Indonesia adalah derita batin misteri. Laki-laki tidak tahan pada misteri karena tidak dipersiapkan pada misteri. Laki-laki hanya tahan terhadap rasa sakit yang sifatnya fisik. Apa itu? Pain. Pakai painkiller hilang. Misteri nggak bisa dihilangkan dengan painkiller. Anda nggak bisa minum paracetamol untuk menghilangkan misteri, penderitaan batin melihat tinggal 20.000 uangnya, seminggu lagi itu anaknya mesti beli pensil berwarna, ibunya pusing. Itu misteri. Jadi kalau dianggap bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan, bohong. Laki-laki tidak dirancang oleh Tuhan, oleh alam untuk menderita batin. Atau kata secara fisik. Kalau satria misalnya, badannya gede segitu. Kalau dia bisa menstruasi, hari kedua dia pingsan. Karena alam tidak merancang laki-laki untuk mengalami rasa sakit menstruasi. Tapi dia bisa berkelahi berdarah-darah, tapi dia takut mengalami fakta kalau dia melihat darah menstruasi dia, pingsan dia. Kalau dia bisa melahirkan, bukaan keempat tewas dia. Rasa sakit perempuan itu didasarkan pada alam memberi daya tahan perempuan rasa sakit, karena rasa sakit itu untuk menghasilkan generasi. Itu poinnya. Itu masih kalah karena perempuan tidak dilatih untuk berperang. Computer aided war, perang yang dibantu oleh komputer. Go nuklir, pergi itu misilnya. Kalau komputernya dikendalikan oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan, persisinya itu, ketepatannya itu waktu dibuat simulasi perempuan lebih tepat. Sekarang kita coba, kenapa begitu ya? Perempuan begitu dia mengambil keputusan, dia nggak akan ragu untuk mengeksekusi keputusan, karena batinnya itu juga bicara, otaknya menghitung, batinnya memperkuat. Kecermatannya. Kalau ada itu tongkang itu, karena saya kesel tongkang itu, dari sini saya tembakkan misalnya meriam sederhana, saya bisa hitung dia bisa tiba di dalam menit keberapa dan di dalam sudut elevasi berapa. Saya bisa hitung sudut elevasinya ya 45 derajat, kecepatan angin saya bisa kalkulasi, titik nolnya ada di atas itu, gravitasi berapa, menit kedua kena tongkang itu, tongkang oligarki. Perempuan intinya apa tadi? Gestur itu personal nggak? Gini, debat itu selalu terjadi di ruang publik dan debat itu selalu antar tokoh publik. Saya nggak akan debat dengan bapak saya nggak akan debat dengan mahasiswa saya. Dengan mahasiswa saya mempersoalkan metodologi, jadi nggak memerlukan gestur. Di mimbar karena ada penonton, berlakulah prinsip untuk memenangkan debat. Satu adalah kecepatan logika. Untuk mengintip, dia akan terjebak dalam logika di menit keberapa. Kan kita bisa lihat urutannya tuh. Karena dia menyusun kalimat, ini pasti terjebak. Saya pasti duga, pasti terjebak di situ. Untuk menghilangkan ini tekniknya, supaya kita tidak bisa dibaca logika kita, dia pakai gimmick tubuh gitu. Masalahnya kalau gimmick tubuh itu justru palsu, dua kali dia kejebak, logikanya kacau, estetikanya buruk. Gimmick itu kan estetika. Jadi lain kali kumpulin semua kalian di situ, saya ajarin cara berdebat dengan logika gitu, dengan pengetahuan, ngutip segala hal. Apa yang salah? Begitu Anda masuk di atas panggung,
Anda harus menganggap bahwa yang menjadi lawan Anda itu cuma bagian kecil yang dipamerkan di panggung. Itu aja. Nah, itu buat mencegah juga di panggung apa ini? Kan semua kita diberi Tuhan kemampuan berpikir yang sama tuh. Waktu Tuhan membagi bagian otak, mesti kita hadir di situ. Mungkin ada seorang yang nggak mau hadir di situ karena mau pergi ke kandang bebek. Maksimal dan secara saya bilang Jokowi presiden kawinan Ya, anak muda mau hadir ke sini berarti sudah siap untuk bertanya. Jadi siapa yang saya tunjuk harus bertanya. Ya, siap ya? Siap ya? Ada ibu. Bu, silakan Bu bertanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak lah, saya Pano Penjung Ganjar yang setia. Saya sering menonton di TV debat-debat itu Pak. Alhamdulillah Pak Ganjar itu selalu rendah hati. Pertanyaan saya Pak, kenapa IKN nanti tuh katanya kalau Anies yang naik, kenapa IKN itu mau diteruskan? Karena kan kalau IKN diteruskan untuk mahasiswa itu nanti kalau untuk peluang pekerjaan itu kan banyak Pak. Kenapa harus nggak dilanjutkan Pak? Itu pertanyaan saya itu Pak. Tanya sama Bapak lagi. Kalau tanya saya punya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ikrar, biasa dipanggil Jack. Sebenarnya saya mau nanya tentang perempuan, saya peduli sama perempuan soalnya. Sehubungan juga dengan pembahasan kali ini Bapak. Saya mau nanya sama Ibu Justisia sama Bapak sama Bung Rocky. Jadi begini Pak, saya sempat ikut KKN di DPRD Kota Samarinda. Saya tahu salah satu produk hukum yang dikeluarkan adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengarus utama gender yang disingkat PUG. Nah, sebenarnya kan sudah ada kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan, tapi nyatanya yang saya lihat bahwa harusnya ada kesamaan atau keadilan serta kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Saya ingin tanya sama Ibu Justisia, di dalam dunia legislatif, eksekutif atau yudikatif di Kota Samarinda atau Kaltim tepatnya, gitu. Bagaimana, apakah sudah sama atau tidak kedudukannya? Yang mana nyatanya kita lihat lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Apakah yang saya ingin tanyakan lebih detail ini? Apakah memang, mohon maaf sebelumnya, ambisi seorang perempuan itu memang kurang dalam memimpin atau bagaimana? Mungkin Bung Reki bisa jawab secara general, gitu. Karena yang saya lihat memang rata-rata pemimpin rata-rata laki-laki, sedangkan perempuan kurang. Sedangkan saya percaya bahwa ketika perempuan yang memimpin, dia lebih menggunakan hati. Karena saya dididik oleh mama saya yang hatinya halus. Betul Pak. Terima kasih. Yang ketiga, enggak, saya nggak nyuruh yang mau nanya. Saya mau nunjuk siapa yang harus bertanya. Kamu kalau sembunyi-sembunyi gitu pengen ditanya tuh. Kamu tanya. Selamat sore teman-teman semua, perkenalkan saya Jonathan. Mungkin sedikit saja yang ingin saya sampaikan kepada Bung Rocky atau pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tadi saya dari Samarinda berangkat ke sini lewat jembatan itu ada 2 jalur. Jalur yang di tengah itu dilewati mobil dan kiri kanan itu kan motor. Itu kalau kita lewat tengah tuh
di lewat motor, kalau kita bawa motor lewat tengah itu ditilang. Tapi tadi saya lihat ada pickup yang bawa motor, kok nggak ditilang? Jadi inti pertanyaannya seperti ini. Banyak peraturan-peraturan yang sebetulnya lucu yang dibuat, apa ya? Intinya parameternya apa? Itu simpel sekali sih tadi. Itu. Gimana menurut pandangan Bung Rocky? Oke, saya lihatnya tadi malu-malu, takut dipilih, tapi ternyata punya bahasa bagus juga kamu untuk bertanya kan? Artinya saya yakin semuanya punya kemampuan, punya ada benarnya untuk bertanya. Cuma kadang-kadang takut, malu, grogi dan lain-lain. Ya, pada hari ini saya bikin kalian semua menjadi berani karena kalian adalah anak muda, generasi masa depan bangsa. Oke, pertanyaan ibu tadi ya. Ibu suka Ganjar kan bu? Kalau kata Bang Rocky kemarin itu bangsat Ganjar ini aja. Sarik kelebihan waktu itu. Saya endorse, saya bukan video. Jadi orang pusing banget. Lu habis hajar Ganjar tapi pro caleg-caleg PDIP. Ya biasa aja saya anggap kan. Karena saya ingin PDIP tetap hidup. Itu satu-satunya partai yang mewakili semangat perjuangan kita. Partai lain partai reformasi. Tetapi keindahan PDIP adalah ketegaran dia untuk terus mengatakan bangsa ini dibesarkan, dididik oleh edukator bangsa namanya Presiden Jokowi. Benar, tahu. Jokowi berupaya untuk meniru gaya Soekarno, tapi bahkan sepenggal ide di kepala itu nggak tertinggal. Soekarno idenya besar sekali, sedunia tuh. Anda bayangkan seandainya Pak Karno masih ada dan ditanya pada Pak Karno, boleh nggak bikin IKN? Pak Karno jawabnya pertama adalah periksa disparitas sosial. Kalau saya terangkan pada Pak Karno, Bung Karno, setiap malam ada 19,5 juta keluarga Indonesia tidur dengan rasa lapar. Boleh nggak saya buatkan ibu kota negara? Pak Karno orang yang berpikir rasional. Boleh? Asal ibu kota itu menghasilkan keadilan untuk mengangkat 19 juta orang ini. Lalu Pak Karno bertanya, siapa investor di situ? Saya mesti terangkan apa? Karena nggak ada investornya bu, nol. Jadi saya akan bilang memang ibu kota negara itu sangat indah, bagus sekali. Ada air. Sekarang saya terangkan, gratis mesti ada uang 450 triliun. Bagi Pak Prabowo yang 900 triliun. Kewajiban pemerintah untuk membiayai pikiran supaya IQ kita naik 500 triliun. 20% dari APBN 500 triliun. Udah berapa tuh? 900 tambah 500 triliun 1.400 triliun. Untuk itu juga jadi 2.300 triliun. Kalau kita bangun boleh, tetapi anak-anak kita tidak boleh dikasih makan oleh Pak Prabowo. Boleh aja. Kalau kita mau bangun itu boleh aja, tapi kita utang lagi 800 triliun kan. Itu beban siapa? Beban ibu, beban saya, karena saya mesti bayar pajak. Jadi memang kita mesti periksa apa yang dipamerkan di depan itu. Kadang-kala itu menipu. Karena itu saya menentang IKN. Bagi saya lebih penting bangun universitas itu, bangun rumah sakit di situ. Baru setelah ada istana kepresidenan di Kalimantan Timur, istana kepresidenan Kalimantan Tengah, cuman butuh 37 istana. Satu istana mungkin sebut aja 2 triliun, cuma 60 triliun, dan nggak perlu berutang itu. Tapi Pak Jokowi punya ambisi, itu bahayanya itu. Batas dari ambisi politik adalah APBN. Sekarang apa yang terjadi? Pajak motor Anda itu dinaikin sekarang hanya untuk bayar IKN. Makan di restoran naik pajaknya. Pajak motor Anda itu dinaikin sekarang tadi hanya untuk bayar. Sementara yang diberikan pada kita adalah halusinasi. Sekarang misalnya, kalau Ganjar mengatakan sama seperti Anies, kita evaluasi. Dan Ganjar mulai berpikir hal yang sama. Karena secara rasional nggak mungkin buat.
Kalau Ganjar bilang saya pro Pak Jokowi untuk bikin IKN, Ganjar tahu minggu pertama dia bikin IKN itu tagihan utang luar negeri datang pada Ganjar jatuh karena nggak bisa bayar utang. Itu masalahnya, supaya kita jujur, supaya kita tidak sekedar melihat angka-angka itu yang dipamerkan. Jadi sekali lagi itu masalahnya, tapi tetap saya bersahabat dengan Pak Ganjar dan berupaya untuk menyadarkan PDIP bahwa Soekarno bilang berdiri di atas kaki sendiri. Kalau belum kuat uangnya nggak usah ngutang. Kan Soekarno bilang go to hell with your aid. Pergi sana utangmu itu. Amerika saya nggak mau utang. Lo kenapa Jokowi berutang? Karena ambisi dia untuk menunjukkan bahwa dia mau meninggalkan legasi. Tapi satu waktu orang berpikir bahwa apa pentingnya ibu kota di dalam sistem yang diatur oleh komputer. Kita bisa rapat pakai Zoom, nggak perlu datang ke ibu kota itu. Apalagi soal lingkungan yang sering saya kritik buat IKN itu akan merampas hak semut untuk menimbulkan tanah, hak burung untuk berkicau, hak air. Siapapun ditugaskan oleh Undang-Undang 45 untuk dua hal: cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Yang terjadi kecerdasan kita turun terus, fakir miskin nambah. Kan itu bahayanya kan. Sementara IKN itu dihitung oleh waktu dihitung apakah IKN akan menimbulkan kesejahteraan, iya, tapi 2%, cuma 2%. Sementara ongkos mesti bayar sama seperti kereta cepat. Apakah kereta cepat bisa mempercepat perpindahan orang dari Jakarta ke Bandung? Iya. Dia udah pakai kaos we mission, human mission. Keadaan yang kita sebut sebagai affirmative action itu mesti dirasakan pada kebutuhan perempuan untuk meningkatkan kapasitas sendiri. Di mana? Di tempat yang tadinya dikuasai laki-laki. Sama seperti BEM, kalau panitia itu perempuan disuruh bagi-bagi konsumsi dan jadi mesti untuk mengendalikan arogansi ketamakan laki-laki. Itu maksudnya. Waktu kita susun, waktu dunia menyusun prinsip affirmative action yang di kepala kita itu, saya ikut menurunkan laki-laki. Coba kita terangkan ya. Perempuan baru punya hak memilih di Amerika tahun 20 tuh. Jadi selama itu dianggap perempuan bukan manusia yang mampu berpikir. Bahkan itu sudah terjadi 25 abad yang lalu. Seorang filsuf yang paling terkenal yang kalian puji-puji namanya Aristotle. Aristotle bilang begini. Aristoteles, Departemen Pertahanan pertama. Pertanyaan. Iya, kalau Anak muda yang menganggur tuh. Sementara untuk mengatasi pengangguran kan itu artinya fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Jadi 1% pertumbuhan ekonomi akan menyerap 400.000 tenaga kerja. Nah bayangkan misalnya kalau pertumbuhan ekonomi yang diinginkan Pak Jokowi cuma 5%, dia cuma menyerap 2 juta. Lalu yang 58 penganggur ini mau kemana? Itu yang kita bilang Pak Jokowi bohong dalam soal bonus demografi itu. Kalau dihitung dia cuma bisa menyerap 2 juta. Jadi keadilan yaitu isi kesempatan 40 ke atas ya. Nanti kan akan skillnya akan ditambah lagi setelah lulus, memerlukan dari apa-apa. Saya punya niat, mudah-mudahan teman-teman pada saat nanti dapat panggilan dan diterima, saya akan ya kasar itu kayak dimodalin dulu deh untuk berangkat, karena kan ngurus surat-surat itu hampir 10-15 juta. Saya tidak mau membebankan teman-teman atau anak-anak yang sudah lulus bahasa Jepang. Paling tidak saya bayarin dulu deh di muka. Nanti kan kalian tinggal dipotong dari gaji-gaji kalian, dan tapi tidak semua juga dipotong gitu. Jadi cuman ya nanti kita hitunglah. Saya juga tidak mau dong mengambil beban uang kalian ya tiap bulan yang harusnya kalian pakai untuk kehidupan di Jepang. Salah satu program saya seperti itu. Kemarin lowongan pekerjaan juga buat teman-teman yang pengangguran di sini. Itu mungkin salah satu visi misi saya. Ini saya sendiri guru gucung ya dipertaruhkan begitu. Ya, tanggal 14 kalau ada yang bagi-bagi duit, ambil duitnya tapi jangan pilih orangnya. Karena kalau sudah dia ngasih duit, berarti dia sudah merendahkan harkat martabat kalian semua. Oke ya? Serius kan Bapak mau nanya? Serius kan? Masih baca buku kaum. Saya tidak spesifik membahas politik ya pertanyaan saya, karena bertemu Bapak Rocky Gerung ini sangat
sangat jarang banget. Saya baru sekali ketemu dulu di Unmul, sempat Bapak jadi pembicara di sana. Kemudian kesempatan ini saya punya kesempatan untuk bertanya. Mungkin saya mau bertanya untuk kebebasan berpendapat di Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu masih sangat terbatas. Kalau untuk bahkan Bapak sendiri pernah tersandung kasus atas kebebasan berpendapat kan. Nah, seperti yang kita tahu juga kasus yang belum selesai sampai sekarang saudari kita Fathiyah dan Haris. Menurut Pak Rocky Gerung, apa sih yang salah? Caranya kita menyampaikan pendapat kah? Atau memang pemerintah yang tidak suka dikritik kah? Atau memang regulasi-regulasi banyak yang harus diperbaiki? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri saya sama 3 penanya terakhir nih Prof ya. Kebebasan berpendapat. Dan karena itu kemarin poster Pak Jokowi yang lebih tinggi dari Gapura ini, itu problem saya dengan Gapura. Tapi saya gagal secara politik, tidak boleh mengucapkan. Kalau kita tidak bisa mengucapkan, yang terjadi adalah ucapan kita tumpah dalam bentuk kemarahan negara. Poinnya di situ. Jadi yang Anda yang nama kamu siapa? Herma. Yang Herma ucapkan betul-betul sama dengan kerisauan saya dari tahun 98. Saya terus bicara itu. Tapi kemudian orang mengatakan, loh Pak Jokowi lagi menegakkan demokrasi supaya ada kesopanan dalam politik. Terus lihat dalilnya. Istana keluar dengan sebuah statement mencaci guru besar yang mengucapkan pikiran itu. Apa itu kesantunan politik? Kalau kritik Pak Rocky kasih solusi. Jadi saya boleh kritik, boleh, tapi kasih solusi. Terus saya bilang solusi saya Bahlil turun. Solusi saya Pak Jokowi berhenti cawe-cawe. Solusi saya maksurkan Jokowi. Oh nggak boleh lah. Oke. Ya boleh apa? Ya Pak Rocky tahu sendiri yang mana yang boleh. Dia sendiri nggak tahu apa solusinya, tapi dia minta saya jangan kesini. Lalu saya bilang oke. Cara yang paling sempurna untuk tidak memberi kritik, untuk memberi kritik dengan sopan adalah jangan memberi kritik. Berapa mesti kasih kritik dong? Tapi ada solusinya itu. Coba yang Jokowi, Bahlil, semua menteri itu saya gaji dengan pajak saya, pajak kalian, ibu kalian. Dari mana mereka makan coba? Dia nggak boleh punya usaha, Jokowi nggak boleh punya usaha, supaya 24 jam berpikir tentang negara, maka kita gaji. Kenapa dia kita gaji? Karena kita malas untuk jadi eksekutif, maka kita gaji dia sebagai eksekutif. Jadi dia kita gaji untuk cari solusi, itu maksudnya. Ya buat tanya kita solusinya. Ini konyol cara berpikir. Nah, sering saya katakan bahwa sopan santun dalam politik itu namanya kemunafikan. Saya sopan pada orang tua, saya sopan pada teman-teman saya, tapi saya nggak boleh sopan pada penguasa. Itu soalnya. Apa dasarnya harus sopan pada penguasa? Karena dia atasan kita. Hex. Juga majikan itu benar Ganjar, majikanku adalah rakyat. Tapi kadang-kadang dia lupa juga, karena dia masih puji-puji kepala negara yang udah berkhianat dari partainya. Kan kasus kemarin itu yang saya bilang Ganjar bangsat, dia mengutip Jokowi yang mengatakan bahwa jangan pilih Prabowo yang adalah pelanggar HAM, pembunuh. Kan itu dia harus Prabowo. Kalau Ganjar bilang menurut saya Prabowo tidak layak dipilih, oke, masih penting lah tuh. Ini memanfaatkan Jokowi, pengecut namanya tuh. Kan begitu kan misalnya. Adu domba antara Jokowi dan Prabowo. Kan masalahnya di situ. Itu nggak boleh, orang mesti bersih kalau haknya. Apalagi Pak Ganjar itu anggota PDIP yang mencalonkan Prabowo sebagai wakil presiden dari Megawati dulu 9. Gak bener dong, kenapa Anda terima dari dulu? Jadi buat saya nggak ada problem dengan hati manusia. Saya punya problem dengan watak
orang yang tidak jujur. Pak Jokowi berkali-kali saya bilang tidak jujur, tapi kan dia bagus. Apa yang bagus? Sama yang itu kenapa? Belum begitu kan? Seorang laki-laki yang mampu memimpin anak muda, tapi di hati dia lah mana lebih susah, menjadi ketua kelas yang dihina oleh gurunya sendiri, atau menjadi wali kota yang dipuji oleh bapaknya? That's your moral problem. Lebih berat penderitaan dia. Ujian bagi Dela, dia diuji untuk jadi leader, sementara Gibran tumbuh sebagai dealer. Tukar sama aja. Gibran punya kapasitas yang dia perintahkan ke bawah itu pasti terjadi dengan bantuan semua menteri yang setiap Sabtu datang ke Gibran, ini buat bikin jalan sekarang. Gibran nggak memerlukan pertengkaran dengan masyarakat Solo untuk menghasilkan kebijakan, tapi Dela mesti bertengkar dengan teman-teman sekelasnya untuk menyodorkan proposal. Nanti minggu depan kita mau riset ini, nanti acara wisata itu kita ke kebun atau ke laut, dia mesti dalilkan. Dela mulai dengan dalil, Dela mulai dengan keputusan hati nuraninya untuk menjadi ketua kelas. Gibran mulai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak perlu dipikirkan. Begitu dialektikanya. Tapi saya tahu ini bukan problem hari ini, juga problem berabad-abad. Satu waktu di Itali ada seorang perempuan mau minta diuji sebagai dokter karena dia perempuan pertama yang dalam 4 jam. Karena dia perempuan, dia dipermainkan. Oke, kamu menjadi dokter, tapi kamu harus diuji 40 hari oleh 1000 laki-laki. Baik. Dan dia lulus. Jadi beban itu ada sebetulnya, penghinaan pada perempuan. Perempuan pertama yang membuat kita tahu membaca alam semesta namanya Hipatia. Pengetahuan, dia akan membatalkan semua doktrin agama pada waktu itu. Itu dasarnya kan, dibunuh oleh Kristen fundamentalis kan? Karena dianggap bahwa Alkitab sudah selesai, padahal dia melakukan tugas yang masih disembunyikan di kitab-kitab suci. Si pastor itu dibakar juga, mati juga. Jadi logika itu dipalsukan. Ini yang saya maksudkan tadi, bahwa kita mengucapkan kritik itu karena ada pengetahuan di kita dan pikiran kita bertumbuh. Itu dasarnya. Lihat lagi, siapa yang bisa jawab? Oke, kamu siapa tadi? Rande dulu. Boleh ada kesenjangan pendapatan ekonomi di situ. Karena jadi Indonesia dari awal didesain untuk jadi negara yang orientasinya sosialistis, bukan kapitalistis. Yang prinsipnya adalah from each according to his ability to each according to his needs. Kalau itu masuk di paham kapitalisme, dia masih pakai his. Kerja nggak ada di situ. Dari yang mampu diambil bagian yang harusnya menjadi hak dari yang tidak mampu. Dari yang tidak mampu diucapkan kebutuhan dia sesuai dengan kebutuhan dia, dia dimanipulasi. Itu prinsip sosialistis sebetulnya. Jadi negara ini didesain dari awal untuk menghidupkan ide keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak ada prinsip itu di Eropa, di Amerika. Di Amerika itu free fight liberalism. Etos sosial itu yang dibatalkan oleh Pak Jokowi. Apa yang dibatalkan? Prinsip bahwa negara hanya boleh menghidupkan ekonomi pasar, bukan masyarakat pasar. Market ekonomi diperlukan untuk efisiensi. Kalau saya mau dagang canggih, saya harus tahu harganya berapa. Di dalam pasar itu berlaku prinsip ekonomi, tapi dalam keadilan sosial tidak boleh berlaku prinsip ekonomi yang sifatnya memeras. Coba Anda tanya misalnya, waktu Rempang diusir Pak Jokowi, dia tanya, kalian butuh apa? Rumah, berapa Anda butuh? 40 juta, kita buatkan 60 juta. Yang dibuatkan adalah bangunan rumah, bukan home, tapi house. Sama juga dengan soal masyarakat adat, sama aja kan? Jadi misalnya, kalau kita bujuk masyarakat adat, masuklah di dalam ekonomi pasar, tanpa meninggalkan hak dia untuk merawat tanah leluhurnya, itu maksudnya tuh. Karena manusia pada akhirnya adalah manusia kebudayaan, bukan manusia ekonomi itu
poin. Jadi teruskan ide itu, baca banyak. Sekarang di Eropa itu orang balik lagi pada prinsip solidarity, terutama karena krisis lingkungan. Kita menjadi satu karena ada problem lingkungan. Kita tidak lagi bicara masa depan Indonesia, masa depan planet. Itu masalahnya. Ya, oke. Money politik. Warga Kaltim bisa punya pikiran menolak money politik. Saya terus terang dari awal maju menjadi caleg ini punya komitmen tidak akan pakai money politik. Saya lebih baik kalah terhormat daripada saya menang jadi bangsat. Prinsip saya tidak mau membeli suara Anda. Saya mau Anda percayakan suara Anda kepada saya, dan saya akan jaga dan saya akan berikan yang terbaik buat warga Kaltim. Cukup mungkin dari saya, penjelasannya ada lagi? Oke, jelas ya. Berarti menolak money politik ya. Ada pantun itu. Burung pipit hinggap di juku. Caleg yang bagi-bagi duit jangan didukung. Setuju ya? Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Sudah cukup ya? Sudah jam 5:10. Sudah cukup? Cukup ya? Cukup puas? Prof? Oke, siapa yang Masih ada yang penasaran? Oke, 3 penanya terakhir ya. Kamu nggak usah, aku udah tahu kamu tanyanya apa. Yang lain? Aku udah tahu kamu mau nanya apa. Bentar dulu. Yang lain? Ayo kamu boleh. Ya, satu ini ya pertanyaan saya dengan abang yang di belakang tadi tentang persentase keterlibatan perempuan dalam kursi DPR ataupun dalam kontestasi politik sekarang yang hanya dibatasi oleh angka 30%. Pertanyaan saya, kalau misalnya kita mau pertanyaan saya adalah bagaimana kita membanggakan dominasi laki-laki pada kursi DPR tersebut. Bagaimana juga ketika ethics of care dikalahkan oleh ethics of right tersebut. Seperti itu. Cukup. Yang kedua. Aku sudah tahu kamu jawab tanya apa. Yang mana? Oh, perempuan lagi? Ya, boleh, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Suci, mahasiswa Unmul, saya dari Sastra Indonesia. Iya. Mungkin berhubungan dengan perempuan juga di ranah politik. Saya sebenarnya agak kesal dengan angka 30%. Perempuan itu dibebaskan begitu saja tanpa ada pertimbangan tinggi. Tentunya saya sebagai mahasiswa Unmul direncanakan untuk karena beberapa pertimbangan yang saya alami lah. Mungkin saya jabarkan satu-satu. Mungkin dari salah satu paslon nomor 1, Pak Anies. Kenapa saya belum ada rasa untuk memilih Pak Anies? Pertama, Pak Anies itu untuk bagaimana menyuarakan politik identitas itu secara terbuka seperti itu. Tapi Pak Anies tidak seperti itu lah, pokoknya. Ya kan? Tidak perlu mengingat lagi kegagalan konstitusi yang ada seperti itu. Terus salah satu rasa misalnya, nah kayak gitu. Nah jadi itu alasan-alasan saya tidak memilih belum memilih atau memutuskan siapa capres nanti terlalu suara. Tapi kalau teman-teman bisa memberikan saya pandangan atau masukan untuk memilih siapa, berikanlah. Karena sesungguhnya demokrasi adalah mungkin Pak Rocky kenal dengan ini. Demokrasi itu government by the part to govern by the people, seperti itu, ya kan? Nah, jadi kembali lagi, teman-teman pilih siapa itu tergantung dari pikiran teman-teman. Bagaimana teman-teman itu bisa memikirkan secara logis, bersama dan juga masuk akal pertanyaan teman-teman. Karena tidak ada demokrasi, dan tentu pilihan apapun itu balik pada rakyat. Kita bukan di zaman Orde Baru di mana presiden itu dipilih oleh DPR, ya kan? Tidak ada lagi namanya politik dinasti.
hasil verifikasi ya, menurut saya itu kurang tepat kalau misalnya kita harus demokrasi. Nah begitu. Terus itu aja sih itu ya, bagaimana saya terkait politik ini. Tapi yang saya harap bahwa untuk di atas saya ini bisa memahami politik global, karena sedikit verifikasi itu tak panjang. Kalau dia ini ya terakhir Pak. Ya mungkin itu saya masih ragu dengan menjadi presiden di ini. Mungkin teman-teman bisa berdiskusi kayak gitu. Karena kalau menurut saya presiden yang baik adalah presiden yang mengerti politik luar negeri. Kenapa? Karena Amerika kan juga sedang mempersiapkan pemilu, Pak, ya kan? Ada partai Demokrat ya. Setelah kebenaran mungkin saya jelaskan. Yaitu ini Pak, mungkin dari pandangan teman-teman atau Ya, Prof ya. Sudah 3 kan? Sudah 3 penanya tadi ya. Oke, Saya duga semua yang akan kalian tanyakan dan saya akan jawab dalam dugaan itu ya. Jadi tadi 3, itu nggak suka Anies karena Anies berjus identitas itu, bagian itu ya nggak suka. Kedua kan kasih kondisional baru bahwa presiden itu dia mesti paham tentang politik luar negeri itu. Bagaimana kalau saya tanya Anda pilih Anies di dalam ketidaksukaan politik identitas atau dalam kesukaan dia paham politik global? Oke, itu bagian Anda berpikir kan. Anies pasti paham global politik. Anies teman baik saya, dia berdebat dengan saya juga dalam banyak hal. Tapi saya nggak pengaruh sekarang. Saya mau terangkan. Kalau Prabowo misalnya, oke, ada problem ini yang Anda mau sebutkan, tetapi Prabowo juga paham tentang global politik, sebenarnya sama tuh. Jadi Anda ada dalam genggaman yang sama. Prabowo juga teman saya, dia berapa kali mampir ke tempat saya bicara tentang global politik dan global security itu. Ganjar pasti tidak paham global politics karena Ganjar, sorry, kalau saya bilang Ganjar paham global politics berarti dia nggak ngurus Semarang. Ganjar fokus pada Semarang, ini soalnya. Dan saya tahu Ganjar akan gugup dan gagap kalau masuk dalam duel argumen tentang diplomasi, global politics, the thing called weapon segala macam ini. Memilih presiden itu bukan sekedar didasarkan pada pengetahuan dia tentang aspek yang dia visi misikan. Saya kira bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah elektabilitasnya cukup apa enggak? Oke, tapi itu masalah KPU. Masalah kita, masyarakat sipil adalah bukan apakah elektabilitasnya cukup, tapi apakah etikabilitasnya memadai. Lalu apakah intelektualitasnya adekuat, cukup, bahatistik mesin. Anda bertemu dengan manusia, elektabilitas berapa? Saya 100. Oh iya, tapi Anda barusan dapat sprindik dari KPK. Kan soalnya, atau potensi dapat sprindik kan? Jadi itu yang saya mau bantu. Betul tadi Anda sebutin bahwa demokrasi is the government of reason, so the government by the people. Government of reason ini yang mesti kita maksimalkan. Demokrasi adalah bukan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Dia nggak berakal, yang nggak boleh memerintah, karena mesti membuat kebijakan. Itu soalnya. Oke, tapi itu bagus Anda ucapkan bahwa Anda ada di dalam 27 mengarah ke 28% undecided voters per hari ini. Dalam 4 hari ini silakan berpikir tentang presiden. Tetapi saya ingin memikirkan proposal yang diucapkan tadi oleh isi. Diperlukan legislator untuk mengatur undang-undang. Kan bukan eksekutif aja kan itu. Soal bagaimana memberdayakan perempuan di dalam keadaan affirmative action yang kadang-kala hanya sekedar nama, tidak ada substansinya. Saya usulkan para caleg perempuan ini bikin komitmen untuk bikin kaukus perempuan. Kaukus itu dalam tradisi demokrasi perkumpulan yang dasarnya satu isu tunggal bersama. Soal stunting misalnya, bikin aja kaukus perempuan tentang stunting. Apalagi yang belajar politik internasional, kaukus perempuan tentang perdamaian di Indo-Pasifik.
perempuan untuk membentuk kaukus yang sifatnya ad hoc dan itu permanen 6 bulan misalnya. Perjanjiannya jangan ganggu kaukus ini dengan kepentingan partai, itu namanya kita bisa lihat langsung di APBD Kalimantan Timur misalnya kan, oh itu aspek akumulasi lebih banyak dari aspek distribusi. Itu artinya kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan tidak akan maksimal di bidang sanitasi, kesehatan reproduksi, kan dengan mudah kita tahu itu. Jadi intinya adalah bongkar APBN, bongkar APBD. Apakah dia datang dari perspektif gender equality, kesehatan perempuan, atau dia sekedar ditaruh di situ untuk dianjurkan dirampok oleh partai-partai. Itu poinnya. Tadi apa sama ya masalahnya? Kamu tadi tapi soal aja. Oke, dari soal itu. Tetapi logikanya begini. Dulu sebetulnya mau dibebasin, tetapi patriarki masih kuat. Maka gerakan perempuan bikin kesepakatan minimal 30% dia bikin. Lo kalau bilang ya kenapa nggak sama-sama deh modal start sama-sama. Lo perempuan itu rapat jam 2 malam pulang di pelacur sama tetangganya tuh. Padahal dia juga debat bersama dengan si laki-laki. Sementara si laki-laki tahan sampai jam 2 malam karena pelacur yang nunggu dia. Pendidikan. Kalau sekarang cuma 20-22%. Harusnya di atas itu kan dan pendidikan. Jadi kita dalilkan itu yang tadi saya sebutkan ada segala macam. Hanya ada satu kartu yang nggak dibagi Pak Jokowi, kartu Praduga, dan dia nggak akan bagi. Kenapa? Cuma satu kartu itu, dia mau pakai sendiri. Oke, saya kira sudah cukup ya waktu berdiskusi akal sehat. Saya melihat masih mahasiswa, teman-teman anak muda ini masih banyak juga ketidakjujuran dalam pikiran mereka. Kenapa? Setiap Bang Rocky bicara tentang Jokowi bajingan tolol, kalian semua ketawa, tepuk tangan semua, sepertinya girang. Oh, Ganjar bangsat, wah semua senang ya kan? Tuh lihat mukanya ketawa-ketawa kan? Artinya enggak, artinya ternyata ketika ada orang lain yang mewakili suara kalian, betul nggak? Nah, kan berarti kalian tidak jujur, kalian tidak menyuarakannya sendiri. Coba kalian yang ngomong, saya ingin saja yang boleh ngomong begitu. Ya, baik. Oke, adik-adik semua, prinsipnya dalam diskusi kita hari ini adalah pemilu di mana tangan generasi muda yang menentukan. Ya, jadi Bang Rocky mengajak kita semua, marilah kita melakukan anak-anak muda siap untuk memilih di dalam pemilu tanggal 14 Februari dengan mempertimbangkan secara sehat dengan akal sehat. Siang dan terakhir nanti closing statement dari Bang Rocky, silakan singkat saja. Closing statement. Apa yang mau diharap? Bagi pemilih yang masih ragu-ragu, satu aja. Dan yang terakhir, jangan pilih orang yang akan berbeda. Visi misi tanpa ada 14 Februari itu satu upaya untuk memutar kembali sejarah itu, supaya Bella punya harapan. Dia mau lihat kakak-kakaknya tumbuh di dalam peradaban demokrasi yang jujur berkeadilan. Kadang-kadang kita masih Allah ya udah, tapi Allah itu datang dari keraguan kita untuk mengatakan cukuplah sampai 2024 itu. Ada generasi mau tumbuh dengan peradaban itu. Jadi poin-poin yang kita bicarakan tadi sekedar keinginan saya untuk mewakilkan pikiran saya bagi Della. Anak SMA bilang begini, Pak Rocky, beri saya alasan kenapa saya harus memilih dengan ada sinis. Saya tanya, kamu masih belum Pak? Saya umur saya 18 tahun lagi cari kuliah di Turki, belum selesai dia bicara. Mahasiswa yang lain angkat tangan. Begini Pak Rocky, sekalian jawablah. Dia masih SMA.
saya barusan menyelesaikan disertasi PhD doktor di bidang fisika nuklir. Tapi saya nggak mau nanya tentang fisika, Pak Rocky. Saya mau tanya siapa calon presiden yang kalau saya temui di Jakarta paham tentang konsep-konsep yang sifatnya intelektual dalam soal lingkungan misalnya. Di pertanyaan itu ada di mana-mana. Walaupun saya masih berupaya menjawab, semua orang udah merasa Pak Rocky nggak usah jawab lah. Kenapa saya perlu jawab? Cukup aminkan saja. Jadi Anda lihat bagaimana sinisme itu muncul gitu. Walaupun mungkin di antara mereka hanya ingin omongkan, aminkan saja. Jadi ini soal yang di kita gugup untuk bicara. Sama halnya, semua kalian udah menunggu jawaban Bu Tisi tadi soal apa yang mesti dilakukan. Seandainya ada kalimat yang setara, saya bilang tisikan saja, bukan tisukan saja. Jadi kita lihat bagaimana di batin kita itu ada keraguan untuk mengatakan saya memilih ini karena alasan itu. Itu yang saya ingin supaya sore ini kita sebutkan sebagai sore yang mungkin menghasilkan Indonesia yang kita bayangkan dari titik yang paling rendah, yaitu jatuhnya peradaban berpikir. Itu kita semua mengalami defisit dalam pikiran. Jadi saya ingin sekali lagi ingatkan saya selalu bahwa Indonesia hanya bisa tumbuh kalau ada percakapan pikiran, bukan percakapan antar ampel nggak bisa bercakap-cakap, pikiran bercakap-cakap dalam perbedaan kita. Ada yang nggak suka calon tertentu, ada yang nggak suka tertentu, tetapi kita kondisikan bahwa kita bertengkar atas dasar ketidaksukaan. Pertengkaran itu pertengkaran argumen, bukan pertengkaran sentimen. Jadi masih ada hari, tetap 14 Februari sekaligus hari kasih sayang. Oke? Maka silahkan pagi hari buka surat suara, malam hari buka surahan. Oke, baik. Adik-adik semua, Prof, terima kasih banyak atas kehadiran dan pencerahannya hari ini, Ibu Justisia. Baik, adik-adik semua, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin supaya mempermudah Bang Rocky untuk melakukan foto bersama, beliau berdiri di sini, nanti ambil untuk di sana, pindah lagi sini, foto di sana belakangnya, backgroundnya, begitu seterusnya ya. Jadi tetap di tempatnya ya, jangan kemana-mana ya. Supaya nggak ada selfie ya. Ya. Panitia saja nanti kasih nomor senternya biar mereka kalau mau minta fotonya bisa dikirimkan ke mereka.